Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sudah sering menjumpai beragam jenis poster. Poster merupakan karya seni atau produk desain grafis yang dibuat untuk memvisualisasikan sesuatu pesan tertentu. Selain menarik, poster dibuat dengan bahasa dan tulisan yang mudah dipahami. Bahkan, gambar yang ingin ditampilkan harus jelas menggambarkan pesan yang ingin disampaikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas cara membuat poster dengan mudah di Photoshop. Tapi sebelum kita lanjut, marilah kita sama-sama mencermati pengertian poster di bawah ini. Menurut KBBI, poster merupakan sebuah informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang biasanya ditempel pada dinding atau permukaan datar lainnya dengan tujuan supaya banyak orang membacanya. Poster sering dimanfaatkan sebagai media promosi atau menyampaikan sebuah informasi di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan poster, orang dapat membacanya kapan saja dan di mana saja ia menjumpainya. Lalu, kenapa harus Photoshop? Sebenarnya, banyak sekali aplikasi desain grafis yang dapat digunakan untuk membuat poster. Namun, menggunakan Photoshop jauh lebih mudah dalam mengaplikasikannya. Dan Photoshop adalah salah satu aplikasi desain grafis yang paling populer dengan fitur-fitur yang simpel dan sederhana. Sebelum membuat poster, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, menentukan tema. Berdasarkan pesan yang ingin disampaikan, misalnya tema tentang anti korupsi atau tema tentang corona. Berdasarkan tema tersebut, kemudian kita mulai memikirkan bentuk visualisasinya dan kata yang pantas untuk memperkuat gambar visual tersebut. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Buatlah kalimat yang singkat agar bisa dibaca hanya dalam waktu beberapa detik saja. Melalui bahasa singkat tersebut, pesan yang ditulis oleh para pembuat poster bisa tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, menggunakan gambar. Menggunakan gambar sebagai salah satu penyampai pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang akan disampaikan. Yang keempat, menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam membuat poster dapat disesuaikan dengan tempat poster akan diletakkan. Jika poster tersebut akan diletakkan pada dinding, maka dapat menggunakan media kertas. Selanjutnya, kita akan coba membuat sebuah contoh poster sederhana. Di sini kita akan mencoba membuat dengan Adobe Photoshop CS5. Baik anak-anak, kita sudah berada di lembar utama dari Adobe Photoshop. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat lembar kerja baru. Caranya, kita ke menu file, kemudian kita pilih new. Nah, untuk kali ini kita akan membuat poster dengan ukuran letter, ya, ukuran kertas A4 atau letter dengan tema poster bullying. Ya, pertama di presetnya ini kita gunakan as paper, kemudian di size-nya kita gunakan letter. Kemudian kita OK. Agak berat ya. Oke, setelah seperti ini kita masukkan background belakang, ya, background utama yang akan kita pakai di tema ini. Caranya seperti tadi, kita masuk ke menu file, kemudian kita pilih open, atau kita bisa mengklik tombol Ctrl plus O di keyboard. Kita pilih open. Kemudian kita cari tempat kita menyimpan file.
Kita pilih salah satu yang menurut kita pas ya, yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih open. Nah, ketika masuk seperti ini, kita bisa tarik di sini. Kita bisa klik tahan, kemudian kita tarik ke bawah sedikit. Kita posisikan di sebelah kiri, kemudian kita lepas. Kenapa di sebelah kiri? Ya, supaya kita lebih nyaman, lebih enak ketika kita mau menarik gambar ini ke lembar utama tadi. Sebenarnya bebas, kita mau taruh di mana. Yang penting tidak mengganggu lembar utama, lembar kerja yang utama. Ya. Kemudian setelah seperti ini, perlu diingat ketika kita melakukan perintah, mengerjakan perintah dari perintah satu ke perintah yang lain, kita perhatikan tombol yang ada di paling atas ini, yaitu move tool ini, ya, klik di sana untuk menetralkan perintah yang sebelumnya. Langkah selanjutnya kita klik tahan di background ini, klik tahan, kemudian kita tarik ke lembar utama tadi, kemudian kita bisa lepas seperti ini. Kemudian kita close. Ya, setelah seperti ini, kita akan memperbesar ukuran dari backgroundnya ini dengan cara di pojok atas kita klik tahan, kemudian kita tarik. Sama seperti tadi, di pojok bawah, klik tahan, tarik, lepas. Nah, kemudian setelah ini kita bisa enter atau kita klik move tool, kemudian apply. Seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan gambar yang lain. Seperti tadi, langkahnya sama. Kita ke menu file, kemudian kita pilih open. Kita pilih gambar yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Kemudian open. Seperti tadi, klik tahan, tarik sebelah kiri, kemudian klik tahan lagi, tarik ke dalam lembar kerja. Kemudian kita bisa close. Nah, setelah seperti ini, kita akan menghilangkan background belakangnya. Di sini karena gambar yang kita pilih, gambar yang akan kita gunakan itu adalah gambar yang backgroundnya polos, maka kita bisa menggunakan magic tool di sini, ya. Magic tool. Di sini ada dua pilihan, ada selection tool atau quick tool. Kedua ada magic wand tool atau magic tool. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan magic tool. Kita pilih, kemudian kita klik sekali di lembar yang akan kita hapus seperti ini. Kemudian kita delete, ya, delete, atau kita bisa menggunakan eraser di sini, eraser. Tapi untuk lebih cepat kita menggunakan delete yang ada di keyboard komputer atau laptop kita. Kita klik delete. Kemudian selanjutnya kita akan menghilangkan garis putus-putus, ya, dengan cara menekan Ctrl plus D di keyboard. Ya. Jadi garis putus-putusnya hilang. Sehingga kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah seperti ini, kita kembali ke move tool, ya, seperti ini move tool yang tadi posisinya di sini. Kita kembali ke move tool, klik tahan di icon ini, di gambar ini, kemudian kita atur posisinya, kita arahkan ke tempat yang kita inginkan. Kemudian seperti biasa selalu kembali ke move tool, kemudian apply. Selanjutnya kita akan menggandakan background ini menjadi dua. Ya, caranya di layar ini, di layar 2, ya. Perhatikan di layar 2 ini adalah posisi dari gambar ini. Ya, kita bisa klik kanan di sini, kemudian kita duplikat layar. Pilih duplikat layar. Seperti ini. Ada cara lain, yaitu dengan
menekan Ctrl J pada keyboard. Kemudian kita oke. Setelah itu kita tarik ke bawah hasil kopian tadi, kemudian kita atur posisinya ya. Yang kedua ini kita buat lebih besar seperti ini kira-kira. Kemudian kita kembali ke Move Tool, Type D. Setelah seperti ini, background yang ya, gambar yang besar ini kita kurangi opacity-nya di sini ya, posisinya di sini di atas layar ini. Kemudian kita pilih opacity-nya, kita kurangi opacity, kita gunakan berapa ini, kita coba cek lagi di fill juga, kita kurangi fill-nya seperti ini ya, kira-kira kita gunakan 60, kemudian di opacity-nya kita gunakan 30 atau 31, 32 ya. Selanjutnya kita masukkan gambar yang lain seperti tadi. Caranya kita masuk ke menu file, kemudian kita pilih open ya. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa gambar dengan background polos, kemudian kita pilih open, klik tahan, tarik, kemudian geser ya, tarik ke lembar kerja kita, kemudian kita close. Sama seperti tadi, karena ini adalah background polos, maka masih kita bisa menggunakan magic tool ya. Ke magic tool lagi, kita klik sekali, kemudian kita klik delete. Langkah selanjutnya kita hilangkan titik garis putus-putusnya, Ctrl D lagi. Oke, kita move tool, kembali ke move tool, kemudian kita posisikan seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat teks. Di sini ada icon ya, horizon type tool, kita klik ya, lambang T yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kita masuk di lembar kerja kita. Kemudian kita tentukan warna yang akan kita gunakan di sini. Kemudian ukurannya kita gunakan 72 dengan warna putih, 72. Kemudian untuk tipenya, untuk tipe teksnya kita gunakan copper black. Nah, setelah kita selesai mengetik, kita kembali ke move tool lagi, kemudian kita posisikan sesuai selera. Kemudian kita move tool lagi, apply. Langkah selanjutnya kita akan membuat layar style ya di sini. Kita klik layar stylenya, kemudian kita pilih stroke. Stroke di sini kita menggunakan warna merah. Kita gunakan warna merah, kemudian kita oke di sini. Kemudian kita ganti size-nya ya. Kita posisikan size-nya kira-kira di 13 size-nya. Kemudian di inner shadow, kita pilih ke inner shadow. Kita pindah ke inner shadow. Kita rubah juga fill-nya, kita rubah juga warnanya di sini dari warna hitam ke warna merah. Kemudian kita oke. Kemudian kita atur distance-nya, choke-nya juga, kemudian size.
Ya, kira-kira seperti ini. Di distance-nya kita menggunakan 22, kemudian choke di sini kita menggunakan 22, kemudian size-nya kita menggunakan 24. Kemudian setelah seperti ini kita oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat teks lagi. Dengan cara seperti tadi, kita pilih icon T, kemudian kita klik seperti ini, kemudian kita bisa rubah bentuk tulisannya. Sini kita gunakan monotipe, kemudian kita tulis setelah kita ketik, kita kembali ke Move Tool, kita posisikan ukurannya, kita atur posisinya, kemudian Move Tool lagi, kemudian ulangi lagi seperti langkah yang pertama, ya klik icon T, kemudian kita klik dulu di sini, kemudian kita ganti tulisannya menggunakan cover black lagi seperti ini, kemudian kita ketik. Selesai, kita Move Tool, kemudian kita atur ukurannya ya. Kita bisa tarik seperti ini, tarik lagi, ya. Setelah dirasa pas, kita kembali ke Move Tool lagi, kemudian Apply seperti ini, kemudian kita klik sembarang di lembar kosong seperti ini untuk melihat keseluruhan hasilnya. Selanjutnya jika kita sudah merasa ini sudah pas, tidak ada perubahan lagi, kita bisa melakukan penyimpanan. Kita bisa simpan dengan cara klik file, kemudian kita pilih save atau save as. Kita gunakan save as, kemudian kita kasih nama, kemudian di formatnya kita rubah menjadi JPG atau JPEG seperti ini. Kemudian diingat, posisi kita akan menyimpan, kita sudah menentukan terlebih dahulu, kita tentukan di mana kita akan menyimpannya. Ya, kalau sudah dirasa pas, baru kita save. Kemudian di quality-nya kita menggunakan 12 maksimum. Oke. Kita bisa close ya, dengan tanpa menyimpan PSD atau dengan menyimpan PSD-nya. Oke, setelah itu kita coba cek ya. Oh, ini dia. Oke, di sini dan inilah hasilnya ketika kita sudah menyimpannya. Ya. Gimana? Membuatnya mudah bukan? Nah, silakan anak-anak mempraktikkannya, mengikuti langkah-langkahnya. Setelah itu anak-anak bisa membuat dengan model-model yang lain, dengan tema-tema yang lain, dengan teknik-teknik yang lain, untuk gaya tulisannya yang lain, gaya gambarnya yang lain, itu sesuai dengan imajinasi, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Selamat mencoba anak-anakku. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.